Seminar internasional ini ngumpul nanti pakar-pakar ekonomi dari dalam dan luar negeri. Ini yang kelima berarti Pak ya? Iya. Untuk di Kalsel berarti yang pertama. Yang pertama. Kira-kira apa tuh Pak pertimbangannya Pak dari si apa? Yang founding father seminar ini Pak, jadi memilih Stipan atau Kalsel sebagai tuan rumah nih Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar Banjarmasin, berjumpa lagi kita dalam podcast Radar Banjarmasin. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan akademis. Ya, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu dari STI Pancastia Banjarbaru, yaitu Pak Anton dan Mas Marjuki ini. Pak Anton ini beliau sebagai salah satu perwakilan dari STI Pancastia Banjarbaru. Nah ini pemirsa harus dicatat ini info penting ini. Stipan ini akan membuat menyelenggarakan sebuah seminar internasional Pak ya. Iya betul. Nah seminar internasional ini ngumpul nanti pakar-pakar ekonomi dari dalam dan luar negeri yang tentunya sangat menarik untuk diikuti. Apalagi Anda yang punya minat dalam berbisnis, dalam usaha dan sejenisnya. Baik, kita sapa dulu nih Pak Anton. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Baik, Pak. Ngomong-ngomong tentang seminar internasional ini apa sih Pak nih Pak? Bisa diceritakan Pak? Baik, jadi ESER ini yang mengadakan sejak dari tahun 2020. Jadi ini yang kelima. Ini merupakan untuk sebagai jembatan antara SDG dan ESG. Jadi bagaimana mengembangkan masyarakat, kemudian bagaimana kepedulian kita pada lingkungan berkelanjutan dan memperhatikan lingkungan gitu. Baik. Apa tadi Pak nama seminarnya Pak? ESER. Apa itu Pak singkatnya? Advance in Sustainable Enterprise Research. Baik. Jadi untuk meneliti setiap tahunnya gitu ya. Oke. Jadi penelitian ini juga dilaksanakan bisa sebagai antar negara. Jadi sebagai hub. Oke. Ini kan karena seminar ini internasional tadi Pak ya. Yang dihadirkan ini kan dari luar negeri Pak ya infonya. Pakar-pakar ekonomi ya Pak ya. Ya, siapa aja itu Pak kalau boleh disebut Pak? Ada beberapa orang dari UI, University of East Caloocan Manila. Okay. Ketuanya, kanselernya datang, Prof. Louis, kemudian Prof. Kenta dari Jepang, baik. Prof. Miguel dari Erlangga, dan dia orang Meksiko. Kemudian ada beberapa lagi dari pihak swasta, dari BUMN, Jefferson, Vice President Investor Relation dari Pertamina. Orang Pertamina ada juga Pak ya. Dari lokal itu Rektor Uniska, Prof. Malik. Dan Dr. Denny Sinaga. Oke, jadi cukup lengkap ini Pak ya, narasumber yang dihadirkan ini nantinya Pak ya. Yeah. Jadi membahasnya itu ekonomi yang gimana sih Pak yang dibahas ini Pak, yang mau dibahas di seminar ini? Jadi topiknya ini Growing Sustainability Towards Inclusive Organization and Societies. Jadi meningkatkan keberlanjutan menuju organisasi dan masyarakat inklusif. Temanya bisa bermacam-macam di sini, subtemanya banyak, bisa digabungkan beberapa. Kita tidak hanya bicara ekonomi, tapi berkelanjutan mengenai agriculture, peternak sapi, mengenai seni, peranan seni di dalam UMKM, macam-macam, Pak. Baik, oke. Ini pendaftarannya sudah dibuka ya Pak? Untuk peserta? Sebetulnya sudah ditutup. Oh sudah ditutup malah? Sudah ditutup karena kita sudah 2 bulan lalu sudah membuka, kemudian kita tahapannya sudah menilai abstrak, sudah full paper masuk, PowerPoint masuk, kita tinggal pelaksanaannya tanggal 10 nanti. Oh, ada berapa peserta Pak? Udah Pak yang daftar Pak? Ada 200-an. Itu yang khusus yang dari Kalsel aja atau ada dari mana? Dari
Yang peserta online dari Mahardika yang banyak dan dari UI Filipina. Oke. Yang lokal kita sendiri Pak ada berapa? Ada 50-an yang dari sini. 50-an. Oke. Jadi ini kan seminar internasional ini biasanya itu kan harus ada persyaratan-persyaratan Pak ya untuk jadi peserta itu. Persyaratannya tuh apa aja nih Pak kalau yang ini Pak? Ada sebenarnya sih peneliti saja, jadi bisa dari dosen, dari mahasiswa dan umum. Oke. Itu wajib menyertakan makalah gitu Pak ya? Jadi ada syaratnya, ada template-nya, ada harus membuat penelitian dulu. Nanti hasil penelitiannya bagaimana gitu. Nanti dia kirim abstrak itu adalah rinciannya, hasil. Oke. Hasil seperti apa nanti dinilai apakah bisa dilanjut atau tidak gitu. Atau diadakan perbaikan-perbaikan seperti itu. Baik, oke. Jadi ini pemirsa benar-benar sebuah seminar ilmiah ya tentang macam-macam tadi Pak ya, selain ekonomi ada agriculture dan lain-lain. Ada seni. Baik. Nah, ini Pak ngomong-ngomong yang soal pakar tadi kan yang dihadirkan tadi yang dari luar negeri. Ini seminar internasional berarti pakai bahasa Inggris dong Pak nanti Pak. Totally English ya. Oke. Kalau orang umum yang pengen lihat gimana Pak? Bisa datang ke kampus untuk melihat suasananya Pak. Ya, mengalami suasana seperti apa sih gitu. Seminar internasional. Ya. Nanti kita bagi ke dalam 5 ruang atau 5 room ABC gitu. Jadi ya topik ini marketing A, entrepreneur B, seperti itulah kurang lebih. Jadi mana yang diminati dia boleh masuk nih Pak. Ya. Misalkan saya nih orang umum, masuk saya ke situ kan ke Setipan, saya mau lihat nih. Wah ini agriculture misalnya saya peternak sapi, saya mau masuk lah ke situ. Bahasa Inggris nggak ada penerjemahnya Pak. Sementara nggak ada kayaknya. Oke. Jadi pemirsa harus beradaptasi ya paling nggak. Walaupun ini seminarnya dilaksanakan di Banjarbaru di kampusnya Setipan, tapi kita harus upgrade diri juga nih masuk ke situ. Bukan berarti nggak boleh Pak ya. Ini boleh aja bawa teman kah? Iya benar. Bawa bisa, translator. Yang bisa bahasa Inggris kan. Nah jadi supaya bisa mendengarkan dan memahami Pak ya materi-materinya. Oke, sekarang nih ulun beralih ke Marjuki nih, Mas Marjuki selaku mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa ini apa yang dilibatkan nih dalam seminar internasional ini? Oh iya, baik. Jadi di sini saya sebagai panitia pada acara tanggal 9-nya, yaitu pre-conference. Kita kan melaksanakan ESER-nya pada hari Senin tanggal 10. Jadi kita melaksanakan sebelum acara ESER itu kita melaksanakan pre-conference. Nah, di mana pada hari itu nanti kita akan ada talk show, ada juga bazar, ada juga hiburan menarik dari UKM dan juga ada job fair di sana nanti. Oke. Berarti rame dong suasananya itu ya. Iya. Itu dari jam berapa sampai jam berapa loh? Itu akan dilaksanakan nanti dari jam 8. 8 pagi sampai jam 4. Oh, berarti semua mahasiswa dikerahkan untuk mengisi stand-stand itu ya? Betul. Nanti yang mengisi stand itu adalah dari PB Gilmarnya Stipan. PB Gilmar itu adalah praktik bisnis gila marketingnya Stipan. Jadi dari anak-anak Stipan langsung itu. Oke, nah menarik ini. PB praktik bisnis gila marketing. Gila marketing pemirsa. Jadi harus digaris bawahi gila marketing. Jadi orang Setipan ini dia gila-gila marketing semua. Iya betul. Gila marketing ini maksudnya jago marketing. Jago jualan ya pemirsa. Nah kalau dari mahasiswa nih apa yang dijual di sana nanti atau apa yang di stand itu yang ditampilkan? Oke, jadi itu dari PB Gilmar itu ada 20 kelompok. Nah, dari 20 kelompok nih ada berbagai macam kategori, dari F&B, makanan angkringan, makanan yang bakar-bakaran nanti juga ada di sana. Ada juga yang bisnis kreatif gitu, jasa nail art. Ada juga yang konveksi di sana. Iya. Jadi bebas ya, jualan apa saja. Yang penting itu tadi ditekankan gila marketingnya pemirsa.
jago-jago jualan ini, anak-anak Stipan ini. Nah, kembali ke Pak Anton nih, Pak Anton. Mahasiswa Anda kan banyak di Stipan itu kan. Ya. Apakah mereka diwajibkan juga nih ikut seminar ini? Tidak diwajibkan, tetapi dihimbau untuk ikut. Oke. Tapi untuk yang hari Senin harusnya masuk kelas itu wajib. Wajib ikut. Ikut wajib. Oh, berarti nggak kuliah? Bukan libur, tapi nggak keluar tapi ikut gitu loh. Oh, tidak. Diharapkan ikut bertanya, ikut begitulah ya, terlibat. Partisipasi aktif Pak ya. Iya. Kepada narasumber nih apa yang ditanyakan nanti misalnya di waktu seminar itu Pak ya. Oke. Tapi kita batasi juga bahwa sekitar 200-an mahasiswa lah. 200 mahasiswa Pak. Totalnya berapa Pak sekarang Pak di Stipan Pak mahasiswanya? Kalau satu angkatan ya 1000-an gitu ya sekitar. Oke. Selebihnya tadi jualan Pak ya di luar yang ikut stand. Sehari sebelumnya betul. Baik. Oke. Nah, ulun mau tanya juga nih Pak. Di antara sekian banyak tema yang diketengahkan di seminar internasional ini, kira-kira apa nanti yang paling menarik nih Pak menurut Pak Anton? Keberlanjutan UMKM itu juga bagus ya, banyak temanya. Oke. Kenapa itu Pak jadi menarik Pak? Ya ini dengan teknologi yang saat ini, bagaimana dia bisa menyikapi, bukan shifting ya, tetapi menyesuaikan, lain untuk saat ini seperti ini, bagaimana caranya gitu. Bahwa sekarang banyak yang online, mengapa perusahaan besar-besar banyak yang kolaps, tentunya itu berarti ada pesaing yang tidak kelihatan. Kenapa yang tidak kelihatan ini bisa maju? Ya seperti itulah topik-topiknya. Dan kalau saya sendiri membawakan makalah bagaimana dengan keberagaman dan inklusif itu adalah yang disable gitu ya, bisa diterima dalam organisasi. Jadi dalam organisasi bisa dari negara mana saja, suku mana saja harus diterima, dari ras apa saja, dan inklusif tadi. Nah itu juga menarik. Jadi itu juga sebetulnya tema utamanya itu. Menurut pandangan Pak Anton, UMKM kita nih Pak ya di Kalsel, apakah sudah sepenuhnya shifting ke digital atau memang masih konvensional nih Pak? Sudah banyak yang maju, bagus. Ikut berkembang. Maksudnya ikut sesuai zaman ya, perubahan zaman. Banyak online. Merasa perlu nggak Pak UMKM menyaksikan seminar ini Pak sebenarnya? Sebenarnya ya iya ya. Sebenarnya iya. Walaupun itu tadi Pak, kalau bisa bawa penerjemah dari. Kami banyak mengundang perguruan tinggi lain untuk hadir. Jadi bisa mewakili lah gitu ya. Iya. Oke, Pak Anton, ini kan ngomong-ngomong seminar ini internasional ini sebenarnya ini sudah pernah diselenggarakan sebelumnya atau? Ini yang kelima. Kelima Pak ya? Yang kelima. Jadi selalu berbicara mengenai sustainable, berkelanjutan. Dan divisinya menariknya ESAR adalah juga mengutamakan untuk manajer nirlaba. Nirlaba itu seperti NGO, LSM, bagaimana dia menjadi atau mengelola organisasinya gitu ya. Saya rasa jarang nih seperti ESAR ini peduli kepada yang manajer nirlaba. Jadi memang benar-benar ini ilmunya daging semua Pak ya nanti di sini Pak ya. Jadi bukan hanya cari keuntungan gitu ya. Benar-benar ini pemirsa, ilmu yang didapat ini bermanfaat semuanya, terutama terkait dunia marketing tadi kan, perekonomian, communication, art dan sebagainya Pak ya. Tadi, Pak ya. Jadwalnya nih tanggal 10 Pak ya, tanggal 10. 10 dari jam 8 pagi sampai setengah 9 malam. Baik. Itu untuk peserta nanti selain bisa jadi mendengarkan secara eksklusif Pak ya materi-materi ini, apalagi Pak fasilitasnya Pak yang bisa didapatkan yang peserta yang terdaftar itu? Nanti hasil ini kan kita masukkan ke dalam sebuah buku ya. Yang publish untuk internasional. Itu juga tanggung jawab kami juga. Oke. Jadi ada semacam
handbooknya Pak ya, Ya. untuk sebagai misalnya nanti bisa dijadikan panduan untuk memulai manajemen bisnis dan macam-macam Betul. yang bisa diaplikasikan oleh peserta ini Pak ya. Setiap tahun kita bikin seperti itu. Oke, ini yang kelima berarti Pak ya. Iya. Untuk di Kalsel berarti yang pertama. Yang pertama. Stipan juga yang pertama. Oke, sebelumnya di mana Pak? Di Filipina, di Surabaya. Oke. 2 kali kalau nggak salah di Filipina, saya juga tidak hafal. Oh, jadi ini kehormatan ya Pak ya? Bagi Ya, Stipan. pertama sebagai host. Oke. Jadi 3 tahun lalu kami ikut hanya sebagai pendengar, kemudian tahun lalu sebagai co-host, ya sekali ini sebagai hostnya. Kira-kira apa tuh Pak pertimbangannya Pak dari si yang founding father seminar ini Pak, jadi memilih Stipan atau Kalsel sebagai tuan rumah nih Pak? Sebetulnya menyemangati kami juga, memotivasi kami agar lebih maju lagi, karena kami juga memiliki kampus yang sangat bagus ya, sangat lengkap. Harus diimbangi juga dengan isinya yang go internasional gitu, pas bener. Jadi sesuai dengan sebagai penyandang IKN nanti, IKN banyak kampus-kampus hebat juga, kita juga harus sehebat-sehebat mereka sebagai bersaing. Kalau tidak ya kita akan ketinggalan gitu ya. Ya, bener Pak. Karena kiblatnya kan ke sini sekarang. Iya, jadi kita gerbang IKN sekarang nih Pak. Betul. Kita harus transformasi. Suka tidak suka, mau tidak mau harus menyesuaikan. Betul Pak. Nah, karena Bapak sudah nyinggung IKN, nah jadi ibu kota negara, kita sebagai gerbang ibu kota negara lah, yang paling dekat lah, artinya dengan sebelum masuk ke ibu kota negara itu. Kira-kira dari Stipan sendiri Pak, gimana Pak menyiapkan mahasiswa-mahasiswa ini supaya menjadi lulusan-lulusan yang artinya berkualitas dan siap terserap di dunia kerja atau berwirausaha, apalagi ini kan menyongsong IKN ini. Tentunya dari setiap dosen ya ingin memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya, bagi mahasiswanya. Ya kita harus mengajarkan mereka untuk percaya diri, skillnya kita berikan semaksimal mungkin agar bisa bersaing dengan mereka. Kita selalu ingatkan bahwa kalau kita lulusan biasa-biasa saja, asal lulus, maka kita nggak akan dapat apa-apa gitu. Kita harus lulus dengan luar biasa, baru kita kebagian gitu. Oh iya. Ya luar biasanya ini Pak ya, tadi si Marjuki tadi bilang Gilmar tadi, PB Gilmar. Gila marketing. Ya, ini kayaknya ada korelasinya Pak antara IKN sama gila marketing ini. Nah ini kira-kira untuk menciptakan generasi gila marketing ini nanti menyongsong IKN itu kira-kira bisa ini nggak Pak? Bisa bersaing nggak dengan kemampuan gila marketingnya ini Pak? Saya yakin bisa ya. Bisa Pak ya. Tetapi ya lumayan saingannya juga di sana gila-gila juga gitu. Kampus-kampus sana di IKN gila-gila juga, termasuk IKN-nya pun proyek gila juga gitu. Bagaimana hampir 1.000 triliun ya, itu kan gila itu. Iya Pak, benar Pak. Tapi kita optimis dan jadi bagus lah gitu ya. Kebetulan saya juga udah pernah ke sana, begitu wah hebat proyek ini gitu. Visioner sekali gitu. Itu kan gila juga, kita kan harus juga gila juga gitu. Iya, artinya lulusan Bapak nih yang gila-gila marketing nih harus diarahin Pak ke IKN Pak. Iya. Biar cepat mengakselerasi juga pembangunan di IKN sana Pak. Karena kan besar Pak, nggak mungkin dong pekerjanya biasa-biasa aja. Benar. Harus yang punya mindset gila marketing dari saya. Nah, ini kembali ke Marjuki nah. Iya. Jadi karena gila marketing tadi aku tertarik Marjuki tentang gila marketing gitu. Kira-kira dari sekian banyak stand yang di sana itu nanti ada yang gila nggak jualan apa gitu? Gila marketingnya. Nanti pada saat itu pada kegiatan bazar itu para stand itu kita arahkan untuk menghias booth-nya masing-masing sekreatif mungkin. Oke. Nah, mungkin dari situ nanti kita akan lihat yang mana nih yang paling gila marketingnya, promosinya, buat mengajak teman-temannya biar datang ke sana. Oke, jadi harus dikemas segila mungkin ya, maksudnya sekreatif mungkin pemirsa. Betul. Gila di sini dalam gila marketing maksudnya jago marketing ya, ditekankan lagi pemirsa bahwa memang Stipan ini out of the box ininya. Memang agak lain. Cuma inilah yang sekarang disukai Pak ya oleh generasi netizen, bukan netizen generasi Gen Z. Ya, itu Pak istilahnya. Oke.
Nah, perlu saya ingatkan lagi nih bahwa seminar ini dilaksanakan tanggal 10 Juni 2024 di kampus Stipan Trikora Banjarbaru, Pak ya. Iya. Bagi masyarakat lain, masyarakat yang artinya non peserta, boleh tetap ikutan Pak ya, boleh masuk juga Pak ya. Boleh banget. Boleh masuk, boleh menyaksikan seminar-seminar tersebut, mengambil materi-materi yang disampaikan juga oleh narasumber. Dan tentunya kalau bisa ya mengerti bahasa Inggris ya. Jadi, tapi kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa, masuk aja nonton, mungkin bawa temannya atau bawa pasangannya yang bisa bahasa Inggris sehingga bisa ditranslasikan bahasanya itu. Oke, Pak Anton, senang sekali saya bisa ngobrol dengan Bapak dan Marjuki juga ya. Semoga sukses acaranya Pak, seminarnya. Amin. Dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat Kalsel terutama Pak ya, terkait perekonomian dan macam-macam tadi. Saya berharap artinya kita bisa bangkit juga transformasi dengan menghadiri seminar ini Pak ya. Oke, sukses terus Pak artinya buat Stipan dan sebuah kebanggaan bisa jadi tuan rumah seminar ini. Terima kasih. Kami juga terima kasih bisa diterima di sini. Siap Pak, terima kasih banyak. Baik pemirsa Radar Banyumasin, demikian perbincangan saya dengan Pak Anton dan Marjuki dari Stipan Banyumasin. Jangan lupa tadi ikuti seminarnya. Jangan lupa juga ikuti terus Radar Banjarmasin. Oke, terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.